Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap gunakan channel ini untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas dan saya membagikan kepada kita semua juga mengenai pelayanan seorang hamba Tuhan, di mana dia bertemu dengan siapapun, dia pasti mendoakan. Dan terlebih khususnya saudara-saudara kita yang muslim ya, sekalipun kedatangan para mualaf, di mana mereka pindah dari Kristen ke Islam, dan mereka melakukan satu serangan terhadap kekristenan, di mana membelokkan kebenaran firman Tuhan, mengutip ayat-ayat Alkitab, memotong ayat-ayat Alkitab dan mengambil kesimpulan dengan pengertian yang berbeda dengan konteks yang sesungguhnya. Bahkan juga ada di antara mereka yang mencoba mengkritik dan juga mengomentari mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh hamba Tuhan lainnya, di mana mereka berkata bahwa mereka akan memanggil pesulap merah untuk membongkar trik mukjizat yang dikerjakan oleh para hamba Tuhan. Nah, bagi Kristen itu tidak masalah, silakan saja. Nah, kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dunia ini. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan melihat satu pelayanan seorang hamba Tuhan, di mana di pinggir jalan dia bertemu dengan saudara-saudara kita yang muslim. Dia mendoakan dan mereka mengalami kesembuhan, dan bahkan ada yang diikat oleh kuasa-kuasa gelap dan dia dibebaskan. Videonya yang berikut ini. Sekarang habis didoain tadi hilang sedikit bayangannya, hilang kayak rada-rada Nah, itu dia videonya teman-teman, kita sudah tonton, kita sudah melihat bagaimana seorang hamba Tuhan, dia seorang wanita, dan dia mendoakan siapapun saudara kita muslim yang membutuhkan doa. Nah, kita tahu bahwa sekalipun ada beberapa oknum ustadz dan juga para mualaf sakit hati melihat semuanya ini, kita tetap mendoakan mereka supaya mereka jangan berlarut-larut dalam kepahitan dan sakit hati itu, supaya mereka bisa damai sejahtera, sukacita. Takutnya mereka tidak bisa tidur ketika
para hamba Tuhan itu mendoakan saudara-saudara kita yang muslim, dan juga saudara kita yang muslim mencari hamba-hamba Tuhan untuk minta didoakan. Nah, jadi karena sakit hati mereka kemarin atau kecemburuan mereka, mungkin mereka sampai ngobrol, dialog bagaimana cara mereka supaya memanggil pesulap merah untuk membongkar pelayanan atau praktek kesembuhan yang dilakukan oleh para pendeta. Dan tidak ada yang merasa dirugikan ketika pendeta mendoakan siapapun, khususnya saudara-saudara kita yang muslim yang datang kepada pendeta. Dan itu sama sekali bukan penipuan. Penipuan itu ketika kita mendoakan orang, menyembuhkan orang, namun kita meminta upah atau minta dibayar. Dan kita percaya bahwa siapapun hamba Tuhan yang ada di Indonesia ini yang melakukan pelayanan demikian, bahkan seluruh dunia, pasti mereka tidak meminta sepersen pun dari pasien mereka, dari orang-orang yang mereka doakan. Nah, jadi teman-teman, sekalipun para mualaf sakit hati melihat ini, bahkan bisa-bisa mereka tidak bisa tidur melihat praktik kesembuhan yang dilakukan oleh para pendeta. Sampai mereka mengutip ayat dari Matius 7 itu ya, yang dimana di situ dikatakan, sekalipun sudah bernubuat mengusir setan demi namaku, aku tidak mengenal engkau. Biasanya mereka mengambil ayat itu untuk menyerang para hamba Tuhan yang melakukan praktik kesembuhan. Mereka tidak baca keseluruhan perikop itu, bahwa Yesus sedang memberikan peringatan kepada pengikut-pengikutnya supaya waspada terhadap nabi-nabi palsu yang memakai nama Yesus. Tetapi kata Yesus, engkau mengenal mereka dari buahnya. Jadi itu dia teman-teman, kalau kita melihat kembali ke belakang sejarah kekristenan sampai ke para rasul dulu, mereka mengalami banyak resiko, konsekuensi untuk mempertahankan iman mereka. Mereka mengalami penganiayaan, mungkin mereka diusir dan mereka dikucilkan. Tetapi sampai sekarang, kekristenan itu tidak pernah lenyap di muka bumi ini. Justru kekristenan itu semakin bertumbuh, semakin berkembang. Karena kuasa Tuhan itu lebih besar. Bagaimanapun cara manusia untuk menjatuhkan iman Kristen. Namun, percayalah bahwa Tuhan itu bekerja, bahwa Tuhan itu campur tangan, bahwa Tuhan itu menyertai dan memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Justru semakin hari, semakin luas dikabarkan mengenai kebenaran firman Tuhan, mengenai Injil Kristus. Apa janji Tuhan? Dia akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Itulah sebabnya sampai sekarang Kristen masih ada, bahkan makin bertumbuh. Kenapa? Karena ada satu jaminan janji Tuhan dalam pemeliharaannya terhadap orang-orang Kristen. Sehingga dia tidak membiarkan kekristenan itu lenyap dari muka bumi ini. Itu janji Tuhan. Justru kalau Injil sudah diberitakan kepada semua orang, maka disitulah tiba waktunya Tuhan datang untuk menjemput orang-orang yang percaya. Akhir-akhir ini banyak antikristus yang tidak suka dengan kekristenan. Saya sudah menanggapinya di beberapa video saya sebelumnya, bahwa begitu banyak orang yang benci terhadap ajaran Kristen. Mereka mencoba memutarbalikkan kebenaran, sama halnya seperti iblis kepada Adam dan Hawa di Taman Eden pada saat itu. Dia memutarbalikkan firman itu, dia memodifikasi firman itu. Demikian juga waktu dia mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Dia juga memakai firman untuk mencobai, untuk menjatuhkan. Tetapi sampai sekarang, puji Tuhan, Kristen tetap kokoh imannya. Terima kasih teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.